atas nasihatnya yang singkat. Insya Allah kalau tahun ini kita masih mendapatkan kemuliaan waktu, di tahun-tahun selanjutnya kita sudah bisa mengumpulkan kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat di Arafah nantinya kelak insya Allah. Taib, selanjutnya ke guru kita yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Ilham. Ustadz ini penuntut ilmu semua ini Ustadz. Mereka datang ini dengan niat ingin mendapatkan keutamaan bermajelis ilmu Ustaz. Dan juga mereka ingin mendapatkan kebaikan Ustaz, karena Allah bilang yang ingin dapat kebaikan Allah pahamkan dalam agama Ustaz. Tapi mungkin ada sebagian yang berpikir Ustaz, kalau saya tidak paham-paham dengan ilmu atau dengan pelajaran, berarti Allah tidak inginkan kebaikan untuk orang ini. Kira-kira seperti itu. Bisa sedikit nasihat untuk kami semua Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya fattahu ya alim. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua ikhwah, demikian juga asatidzah yang semuanya andil dalam dakwah. Jadi yang andil dalam dakwah ya ikhwan bukan hanya para asatidzah, tapi kita semua. Jadi jangan menyangka bahwasanya berdakwah ini hanya haknya para ustadz. Keliru itu. Memang para ustadz berdakwah sesuai dengan porsinya, tapi kita semua juga berdakwah sesuai kemampuan kita. Apa yang kita mampu berbicara teman terdekat kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, semuanya dituntut. Untuk menyingkat waktu ya ikhwah semua, yaitu sebagaimana yang sudah di pertanyaan yang apa tadi, tentang apa? Tentang pemahaman dalam memahami hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa saja, yuridillahu yang Allah inginkan, bihi pada dia, khairan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam agamanya. Sebagian ada yang menyangka, saya ini so belajar susah memahami Ustaz, pelajarannya susah, saya tidak paham, berarti saya tidak diinginkan kebaikan dong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Allah, yang Allah inginkan kebaikan Allah menjadikan dia faham. Berarti ini saya tidak faham, ini berarti tidak ada kebaikan bagi saya Ustaz. Ada sebagian ikhwah yang menyangka demikian. Mereka mengambil mungkin dari terjemahan, dia sangka maknanya seperti itu. Kalau kita melihat ke makna yang dipaparkan oleh para ulama di kitab-kitab syarah hadis tersebut, yaitu maksudnya adalah jika seorang hamba itu Allah inginkan kebaikan, maka dia jadikan dia sebagai penuntut ilmu. Mau paham mau tidak paham, tapi dia sudah andil dalam menuntut ilmu. Berarti tanda Allah inginkan kebaikan sama orang itu. Karena sudah menjadi penuntut ilmu, sudah ambil bagian dalam menuntut ilmu, itu sudah berarti jalan, dia sudah dapat ilmu itu. Bukan nanti so faham, bukan. Masih menempuh jalan, ini sudah dapat kebaikan.
Kita kaitkan dengan hadis yang lain, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia ingin dapat ilmu pada di jalan tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan siapa yang sudah dapat ilmu, tidak, tapi baru menempuh jalan ini sudah dimudahkan menuju surga. Walaupun belum dapat ilmu, menempuh baru menempuh jalan sudah dimudahkan untuk dapat surga. Kemudian ya ikhwah, dari hadis yang mulia tadi yang saya sampaikan tadi, ada juga kesalahpahaman orang memahami bahwasanya berarti orang yang tidak menuntut ilmu, Ustaz, tidak ada kebaikan, Ustaz. Ya kan? Berarti sama sekali Allah tidak inginkan kebaikan. Karena Allah mengatakan siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah jadikan dia faham dalam agama. Berarti pemahaman kebalikannya, yang Allah tidak inginkan kebaikan, berarti dia tidak penuntut ilmu ya. Bukan penuntut ilmu berarti tidak ada kebaikan sama sekali. Berarti tidak ada guna. Orang yang tidak punya ilmu sama sekali, atau orang yang tidak belajar, bukan penuntut ilmu, tidak ada gunanya, tidak ada kebaikan. Bagaimana orang yang meninggal di atas keislaman, dia belum dapat ilmu, dia kan masuk penduduk surga, berarti kan ada kebaikannya. Yang dimaksud oleh para ulama adalah yang dinafikan dalam hadis ini kebaikan yang sangat banyak. Kan man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, khairan, kebaikan dalam bentuk nakirah. Mungkin sudah ada yang belajar nahwu sharah, dalam bentuk nakirah. Nakirah li ta'zim, untuk pengagungan. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan yang sangat besar pada dirinya, kebaikan yang istimewa, yang berlipat ganda, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Itu yang dinafikan. Selain yang faqih, ya kan, selain yang faham agamanya, tetap ada kebaikan, tapi tidak seperti orang yang faham agamanya. Karena hadis itu kan pemahaman kebalikannya, menafikan kebaikan dari orang yang tidak belajar, ya kan. Sementara kita saksikan orang yang tidak belajar tetap ada kebaikan. Dia beramal sesuai ilmunya minim misalnya, ya amalannya kalau di atas ikhlas sesuai tuntunan sah, ada pahala dia. Jadi yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini berdasarkan mafhum pemahaman kebalikannya adalah kebaikan yang sangat besar. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan fahamkan dia dalam agama, maksudnya kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak, keberkahan yang luar biasa. Jadi siapa yang ingin hidupnya berada dalam kebaikan yang luar biasa, keberkahan, belajar dia, menuntut ilmu. Yang tidak ingin sekedar kebaikannya pas-pasan, ya, jangan menuntut ilmu, ya kan? Terserah kita mau pilih yang mana. Mau pilih kebaikan yang berlipat ganda, belajar. Yang kebaikan pas-pasan, ya tak usah belajar. Demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi siapa tahu ada korek atau apa dari sebagian asatidzah, mungkin saya keliru dalam menjelaskan. Saya minta untuk sudi untuk memberikan arahan. Demikian, wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustaz Ilham Kaning, semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi modal yang baik untuk kita, menyemangati kita para penuntut ilmu untuk tetap terus melazimi majelis ilmu, melazimi dars-dars yang sudah kita ikuti. Kita juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz Francis Sumapta Arif LC. Beliau baru saja tiba dari Limboto dan kita doakan beliau baru melahirkan istrinya, Ustadz, ya. Masya Allah. Kita doakan semoga anaknya kelak menjadi anak yang soleh, ya, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi
penyejuk hati orang tuanya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Taib, kita ke materi pamungkas kita dari guru kita yang sudah